Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita untuk beribadah hari ini. Kita akan beribadah, adik-adik mempersiapkan dirinya dengan baik. Mari adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali beribadah. Engkau berkati Bapa ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Engkau juga Bapa berkati buat pelayan firman nanti Bapa yang akan memberitakan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mari kita membuka Alkitab dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan, Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan Tuhan menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kita bertemu lagi di pagi hari yang indah ini, dimana tadi pembacaan Alkitab kita sudah kita dengar yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, di mana firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa setiap orang yang dikatakan menanam pohon atau adik-adik yang menanam pasti mengharapkan agar pohon yang kita tanam itu dapat bertumbuh dengan sehat, lalu dapat berbuah dengan cepat dan banyak, sehingga kita bisa memakannya atau menikmatinya. Dan dikatakan inilah juga yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari jemaat di Tesalonika, yang dikatakan bukan hanya berakar tetapi juga bertumbuh dan berbuah. Dan di sini Rasul Paulus bersyukur kepada Allah dan dikatakan ia selalu menyebut jemaat di Tesalonika ini dalam doanya. Mengapa Rasul Paulus berbuat demikian? Itu disebabkan jemaat di Tesalonika ini dikatakan telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh, di mana iman mereka dikatakan terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Atau dapat dikatakan bahwa jemaat di Tesalonika ini telah menjadi teladan yang baik atau contoh yang baik bagi banyak orang. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah umat pilihan Allah dan Tuhan mengasihi mereka. Mereka menjadi umat pilihan Allah karena menerima Injil yang disampaikan Paulus, bukan dengan kata-kata hikmat, bukan dengan kepintaran dalam berkata-kata, kegagahan atau kecantikan, kemampuan dan karisma seseorang, tetapi dikatakan dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati para pendengarnya. Dan dikatakan di sini respon jemaat di Tesalonika ini pun dikatakan luar biasa, di mana mereka mampu menjadi pribadi yang dikatakan tetap memegang erat firman Tuhan dengan sukacita, meskipun di tengah berbagai penderitaan yang dihadapi dan dalam penindasan yang berat. Dan dalam penindasan yang berat ini, di sini Injil atau firman ini bukan hanya mengubah hidup mereka dari yang adalah penyembah berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan juga dikatakan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, membuat mereka menjadi bertumbuh dan berbuah, dan dikatakan penuh dengan kasih dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Dan hal-hal ini telah menjadi teladan, dan teladan itu dikatakan memberikan kekuatan dan keberanian bagi jemaat karena mereka meyakini ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga tanpa jemaat itu sadari bahwa perilaku hidup jemaat ini akhirnya juga menjadi teladan bagi orang-orang sekitar mereka.
Bahkan dikatakan tidak hanya di sekitar Makedonia ini saja, tetapi juga di Akhaya, dan dikatakan telah tersebar di seluruh daerah. Atau dengan kata lain, firman Tuhan saat ini mau mengatakan bahwa setiap kita orang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam menjadi teladan Kristus itu dikatakan harus dimulai dari keberanian kita untuk berbalik kepada Allah, lalu bertumbuh ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, dan dikatakan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini. Dan mau dikatakan juga, jangan takut, karena kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya dalam perjalanan kehidupan kita yang dikatakan yang selalu tetap setia. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Allah mau kita menjadi seperti Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika, yang dikatakan selalu senantiasa hidup menjadi teladan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar menjadi teladan Kristus, tetapi dikatakan juga harus menjadi pribadi yang melahirkan teladan-teladan Kristus lainnya. Menjadi teladan Kristus itu seperti apa? Di sini, menjadi teladan Kristus itu adalah dengan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Misalnya, kita membantu orang tua kita. Kalau disuruh oleh mama, papa, tante, om, opa, oma, atau kakak, kita langsung melakukan. Atau ketika ada teman yang memukul atau dipukul oleh yang lain, maka kita harus berani menegur mereka dan yang lain-lainnya. Lalu, beranikah adik-adik berjuang untuk menjadi teladan Kristus yang melahirkan teladan-teladan Kristus lainnya? Beranikah adik-adik hidup tidak hanya bertumbuh, tetapi juga dikatakan dapat berbuah yang baik, yang hidupnya membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang kita tahu bersama bahwa hidup menjadi teladan di tengah dunia yang dikatakan penuh dengan tantangan dan cobaan ini memang tidak mudah. Namun di sini sebagai anak-anak Tuhan, selama kita dikatakan menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah, melalui ketekunan dalam pengharapan lewat doa, maka dikatakan kita jangan takut. Karena ketekunan kita dalam pengharapan dikatakan hanya kepada Tuhan akan membantu kita merasakan kerja dan karya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi teladan Kristus yang dikatakan selalu bersyukur, yang dikatakan selalu bertumbuh dan berbuah yang baik, dan yang selalu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu akan dan selalu ada menyertai dan memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh dapat dimampukan untuk dapat menjadi teladan-teladan Kristus dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami kembali mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah firman ini supaya kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah gereja GPIB Ebenezer, berkatilah para pendeta, penatua, dan diaken, dan kelima pelkat, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus, berkatilah kakak layan kami dan orang tua kami. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden dan para menteri, berkati para dokter dan para medis, mereka yang menangani orang-orang yang sakit, terkhusus mereka yang sakit COVID-19. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Semoga kami cepat kembali beribadah dan bersekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh langsung diantarkan ke gereja atau ditransfer ke bank gereja. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini berguna untuk gereja dan pelayanan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa ibadah kami ini boleh dapat berjalan dengan baik, boleh dapat berjalan dengan lancar, dan boleh dapat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dapat menjadi anak-anak yang dapat memancarkan sinar kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh dapat meneladani Kristus dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Dan pada akhirnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.